Dan khususnya untuk sesi ini ada kegiatan talk show dalam rangka Rektor Menyapa dan memiliki tajuk yang spesifik untuk talk show hari ini adalah peran mahasiswa pasca sarjana Unpad dalam menyelesaikan masalah di masyarakat Indonesia dan global. Sebelum kita lanjutkan untuk acara talk show, izinkan saya membacakan pantun dulu. Karena kalau nggak baca pantun kayaknya kurang afdol Ibu Bapak ya, Akang Teteh. Baik, mohon cakepnya ya, yang hadir secara luring dan daring. Sarapan pagi, serabi kentang. Cakep. Sambil minum kopi Mahatma. Cakep. Diucapkan selamat datang. Semoga acara hari ini bermakna. Cakep. Baik, tanpa berlama-lama kita akan masuki sesi talk show yang hari ini akan menghadirkan 3 narasumber yang sangat besar. Yang narasumber yang pertama tentunya semua orang sudah kenal adalah Bapak Rektor Unpad kita, Profesor Arif Samsul Laksana dari Surapraja Esos MIKOM sebagai mahasiswa dari program doktoral dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Dan narasumber yang ketiga adalah Muhammad Al-Fakih, Bachelor of Science, Master Clinical Pharmacy yang saat ini sebagai mahasiswa doktoral di Fakultas Farmasi. Baik, untuk CV singkat, Ibu dan Bapak bisa membaca. Jadi untuk saya bacakan dulu untuk Kang Ronald. Kalau Pak Rektor pasti semuanya sudah bisa membaca di website Unpad ya. Pak Rektor dia tidak saya bacakan kembali karena CV beliau sangat panjang sekali. Untuk narasumber kita yang pertama, Kang Ronald Surapraja, mohon ditampilkan CV-nya. Baik, Kang Ronald Surapraja, saya yakin Ibu dan Bapak kalau mendengar kata ekstravaganza, pasti kenal dengan beliau. Mungkin pertanyaan saya, apakah sudah pada lahir belum ya pada masa itu ya? Oke, nah, Kang Ronald Sunandar Surapraja Esos MIKOM, beliau merupakan asli Sunda, Sumuhun Kang, asli Sunda. Ya, dan beliau dilahirkan di Bandung, SD pendidikan sarjana juga di Universitas Pajajaran dan luar biasa sekali, beliau sudah menyelesaikan pendidikan sarjana dan melanjutkan pendidikan pasca sarjana dan langsung lanjut ke S3. Dan untuk rekam jejak Kang Ronald ini sudah sangat banyak sekali. Kita semua mengenal beliau sebagai public figure, sebagai artis, pengusaha, politisi. Ya, dan ini adalah brand baru Kang Ronald sebagai politisi. Kemudian kita menginjak ke narasumber yang kedua, Fakih. Saya tadi sempat ngobrol, saya boleh nggak panggil Kang Fakih ya? Kang Fakih atau Muhammad Al-Fakih, beliau adalah mahasiswa internasional yang berasal dari Yemen dan saat ini sedang menempuh pendidikan S3. Dan dari riwayat pendidikan, Fakih menyelesaikan S2 di kemudian dengan menggunakan beasiswa di Universitas Pajajaran dan saat ini beliau juga sudah sedang dalam proses pendidikan. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita panggil ketiga narasumber kita luar biasa dengan sambutan yang meriah kepada Bapak Rektor Unpad, Prof. Arif, Kang Ronald, Kang Fakih, silahkan untuk menuju ke mimbar. Pertama kali kepada Pak Rektor untuk menyapa para mahasiswa baru yang hadir saat ini. Dan sebagai informasi Pak Rektor sudah melewati masa 100 hari ya Pak Rektor ya. Dan sudah banyak juga capaian-capaian yang sudah ditunjukkan oleh Pak Rektor beserta jajarannya di kepemimpinan yang baru. Mangga Pak Rektor disilahkan untuk menyapa para hadirin semuanya. Terima kasih. Duduk berdiri nih. Silahkan. Enaknya Pak Rektor aja Pak. Ya, berdiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya menyapa Teh Hana, bolehkah saya memperkenalkan pimpinan yang hadir di sini kepada teman-teman mahasiswa pasca sarjana yang baru agar mengenal juga ini adalah bapak-bapak, adik bapak ibu sekalian yang nanti ada di fakultas masing-masing. Mungkin saya mulai dari mana ya? Dari sana sajalah dulu begitu. Nanti saya raya depan dulu aja ya, bagian depan dulu. Baik, yang paling depan dulu mungkin ini wakil dekannya FISIP, Pak Wawan. Menghadap ke sana Kang, supaya terlihat begitu. Lalu yang kedua, ini Pak Dekan Hukum, Pak Sigit. Ya betul. Sebelahnya adalah Pak Dekan. Beliau ini Pak Medi namanya, mungkin ada yang dari pertanian. Sebelahnya ini peternakan
Pak Dekan Peternakan, Prof. Rahmat. Prof. Rahmat ini rambutnya baru dicukur karena baru pulang umroh, gitu ya. Lalu sebelahnya ini Pak Dekan SPS, aslinya dari kedokteran, Prof. Setiawan namanya, beliau sama-sama dari kedokteran. Sebelahnya Prof. Dudi, ini Dekan Fakultas Kedokteran Gigi. Ya, betul ya. Ini uji sebagai rektor harus kenal semua orang ya. Sebelahnya Prof. Mega, beliau adalah Dekan Fakultas Teknik Geologi. Ya, beliau. Oke. Lalu sebelahnya Bu Dekan FTIP, Ibu Sarifah Nurjana. Oke. Sebelahnya ini adalah namanya Bu Atwin, Profesor Aquarini ya. Prof, saya manggilnya Prof Atwin ya, betul. Beliau adalah Dekan FIB. Sebelahnya, ya ke dekan dulu semua atau baik langsung ke sebelahnya. Oh ini bukan dari fakultas, sebelah sini dulu saja. Ini Prof Alia, ini adalah Direktur Akademik. Nah sekarang akademik, ini adalah Ibu Prof. Rosi, Prof. Zohratu Hinduan. Sebelahnya Prof. Rizky, beliau ini adalah Wakil Rektor Bidang Riset. Sebelahnya Prof. Widya, ini dari FISIP juga, ini adalah Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, Bapak sekalian. Sebelahnya dekan saya, Dekan Fakultas Kedokteran, Profesor Yudi. Lalu sebelahnya adalah Dekan Fakultas Keperawatan, Dekan beliau Profesor Kusman Ibrahim. Sebelahnya Dekan Fakultas Fikom, Pak Dadang Rahmat Hidayat, ini dekannya Pak Ronald ini. Lalu sebelahnya Dekan Fakultas Vokasi, ini adalah Pak Kurniawan. Dan sebelahnya Prof. Fahmi, ini Kepala Satuan Pengembangan Universitas. Iya, betul ya. Di belakang sana ada para wakil dekan. Yang pertama Dr. Adiatma, beliau ini adalah Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis. Sebelahnya adalah Pak Aulia, Profesor Aulia ini Wakil Dekan Farmasi. Sebelahnya Dr. Rusana Anwar, ini Dekan Fakultas Kedokteran, Wakil Dekan. Lalu ada Pak Irfan dari Wakil Dekan FTG. Dan terakhir Bu Windy, Wakil Dekan Fakultas Keperawatan. Saya pikir sudah ya. Oh iya, ini Bu Dekan Psikologi. Lupa tadi baru datang soalnya. Ya, baik. Saya pikir itu teman-teman, saya kembali pertama-tama selamat bahwa Anda semua, Bapak Ibu sekalian diterima sebagai mahasiswa pasca. Dan kalau melihat dari seleksi yang dilakukan, maka mahasiswa pasca UNPAD itu tidak mudah. Karena minimum kalau untuk S3 itu ada standar TOEFL dan ada standar TKTKBI yang kadang-kadang di tempat lain tidak diberlakukan. Di kita ini kayak Kang Ronald ini minimal 500 misalnya karena masuk S3. Lalu juga selamat karena sudah bisa menyisihkan begitu banyak orang yang ingin masuk ke sekolah pascasarjana di Unpad. Baik itu yang bentuknya S2 maupun S3. Nah mudah-mudahan apa yang sudah didapatkan tersebut tidak disia-siakan. Jadi lebih cepat lulus lebih baik karena sebetulnya kalau Anda lama-lama bersekolah maka menutup kesempatan adiknya untuk bisa masuk. Karena pembimbing itu terbatas, satu orang pembimbing maksimum 10 orang. Jadi kalau misalnya tidak cepat selesai maka tidak bisa menerima yang baru karena pembimbingnya masih terikat dengan pembimbing yang lama. Jadi itu sebagai ucapan pembuka. Ini kampus Unpad, kami punya banyak kampus, tapi ini adalah kampus yang tertua yang ada di sini. Mudah-mudahan betah ada di Unpad dan nanti pada saat kita dialog nanti kita sampaikan. Prinsipnya adalah bagaimana mahasiswa ini dapat menjadi bagian Unpad untuk lebih bermanfaat, untuk lebih mendunia, sehingga nanti mudah-mudahan bersama-sama antara mahasiswa, dosen, alumni, tendik, dan seterusnya kita bisa menuju Unpad yang lebih baik, yang lebih bermanfaat lagi bagi masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat maupun masyarakat Indonesia dan masyarakat global.
Itu mungkin Teh Hana, bukan dari saya. Terima Ya, kasih. terima kasih Pak Rektor. Mohon aplaus untuk Pak Rektor biar kita tetap semangat ya. Baik, tadi Pak Rektor sudah menyapa, sekarang kita masuk ke sesi bincang-bincang singkat. Dan nanti ada di sini ada sudah Kang Ronald, Kang Fakih ya. Saya manggilnya Kang Fakih ya, karena sudah lama di Jatinangor ya. Pasti sudah. Oke, kalau kita akan berdiskusi, ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan dan juga nanti kita akan buka diskusi interaktif dengan para partisipan yang hadir, baik dari khususnya untuk partisipan luring ya. Mungkin pertanyaan yang pertama, Pak Rektor kan sudah menjalani masa 100 hari Pak. Dan mungkin sudah dari visi misi UNPAD yang sudah Pak Rektor sampaikan, yang diwujudkan dalam Renstra UNPAD, yang dilaksanakan dari tahun 2025 sampai 2029. Sekiranya apa dan bagaimana peran UNPAD dalam memecahkan masalah lokal, nasional, dan global? Silakan Pak Rektor. Baik Teh Hana, yang pertama Bapak Ibu sekalian khususnya mahasiswa baru, jadi kalau dibicarakan mengenai kenapa peran UNPAD di nasional, karena sekarang konon katanya perguruan tinggi ini menjadi lembaga yang asik sendiri. Kalau dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan mahasiswa pasca sarjana, ini ternyata yang bisa diaplikasikan di masyarakat ini tidak lebih dari 30% katanya. Jadi teman-teman mahasiswa ini lebih banyak untuk berpikir bagaimana saya lulus, penelitian secepat-cepatnya, tanpa perlu memikirkan apakah memiliki dampak atau tidak terhadap perkembangan masyarakat secara umum. Sehingga tidak heran kalau ada istilah yang sangat lama sekali menyebut nah kita seperti yang hebat, tapi masyarakat di sekitarnya kurang baik. Contoh simpel saja, kalau adik-adik atau teman-teman semua ke arah sana, di situ ada tong sampah yang sangat berbau tidak sedap. Itu sudah bertahun-tahun. Mungkin dari zaman Kang Ronald masih S1 sudah ada di situ. Ada sama sekali atau mungkin belum secara nyata kita membuat sesuatu yang lebih kontributif. Nah, oleh karena itu, mulai tahun ini kita akan perkuat lagi bahwa UNPAD akan menjadi kontribusi. Alhamdulillah kemarin kami bersama-sama ITB, Rektor ITB dan juga Wali Kota Bandung terpilih untuk bersama-sama memecahkan masalah sampah. Nah ini harapannya bagaimana mahasiswa pasca sarjana sekarang juga bersama-sama dengan UNPAD supaya kita lebih kontributif lagi, bermanfaat, sehingga nanti dalam 5 tahun visi dan misi UNPAD ke depan, kalau UNPAD maju, maka Indonesia harus maju. Intinya begitu. Dan sebaliknya, Indonesia maju, UNPAD pun harus maju. Jadi mulai sekarang mohon teman-teman semua, para mahasiswa pasca mulai berpikir kalau mau membuat penelitian, kalau ingin bersekolah, ini tidak hanya bermanfaat untuk kita sebagai mahasiswa, tetapi kalau kita lulus itu apa sih manfaat dari kita belajar itu begitu, tidak hanya sendiri. Nah ini akan menjadi visi kita ke depan, bagaimana pendidikan ini dapat menjadi penopang utama terhadap kemajuan suatu negara. Nah ini mungkin yang nanti di dalam visi yang kita kembangkan ke depan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rektor. Mungkin dilanjutkan juga, sekiranya dalam sisi implementasinya Pak Rektor ya, bagaimana peran serta yang Pak Rektor terapkan dari para mahasiswa pasca sarjana ini dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi UNPAD tersebut? Ya, tadi melanjutkan yang tadi, jadi nanti kita melihat kami baru menerima Wakil Menteri Bappenas yang hadir ke sini dan beliau memberikan satu buku arah perkembangan atau arah pengembangan negara selama 5 tahun. Saya yakin teman-teman semua mungkin tidak semua pernah membaca buku itu. Dan yang kedua adalah juga melihat apa fenomena yang terjadi di masyarakat begitu. Kalau yang sekolahnya misalnya di ekonomi, mungkin melihat kenapa banyak sekali pinjol yang terjadi di Jawa Barat. Jawa Barat itu nomor 1 pinjol di nasional. Nah, harapannya mulai sekarang coba dibuka sense kita mengenai apa sebetulnya sedang terjadi di masyarakat dan apa yang sedang diarahkan oleh negara ke arah mana.
Nah, di mana kita berkontribusi dan mulailah sekarang untuk mulai berbicara dengan promotornya, dengan pembimbingnya, dengan ingin harap kalau kita punya 2.000 mahasiswa pasca, maka kita punya 2.000 solusi untuk masyarakat ada yang di masyarakat. Nah, ini yang betul-betul yang perlu kita kembangkan dari awal, dan harapan saya ini saya tidak basa-basi, tidak hanya ingin beromon-omon kalau kata Pak Presiden, tapi mulailah sekarang berbuat nyata, karena apa yang Anda akan lakukan ini betul-betul akan dilihat oleh semua masyarakat. Apakah UNPAD bisa berkontribusi atau UNPAD hanya ingin menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, itu yang perlu kita lihat, dan mudah-mudahan teman-teman pasca sekarang bisa melihat ini secara lebih luas. Itu mungkin. Ya, terima kasih Pak Rektor. Terkait dengan visi misi yang disampaikan oleh pimpinan yang baru saat ini, ada tagline-nya akademik unggul, inovatif, inklusif, dan berdampak. Nah, sekira mungkin ketika diimplementasikan untuk pasca sarjana, mungkin Pak yang contohnya apa yang diharapkan dari mahasiswa pasca sarjana ini untuk mendukung tagline tersebut, Pak Rektor? Ya. Yang pertama adalah tentu unggul dan bermanfaat dan mendunia. Itu dulu 3 kata utama. Jadi apa yang Anda lakukan ini harus yang terbaik. Jadi mohon kalau bikin penelitian, sampelnya sedikit sajalah misalnya. Mau meneliti di 2 kecamatan, jadinya hanya di 2 RT misalnya. Nah, itu sebetulnya bukan semangat dari unggul. Karena kita tidak melakukan hal yang paling ultimate yang bisa dilakukan. Yang kedua adalah bermanfaat, tentu saja penelitian tadi adalah bisa diimplementasikan. Yang terakhir adalah ini harus mendunia, artinya semua orang harus bisa melihat apa yang sedang Anda lakukan. Jadi kalau publishlah di jurnal internasional, tidak hanya dipublish cukup puas dengan apa yang ada di jurnal lokal misalnya, lalu disampaikan dalam seminar yang bermanfaat dan sebagainya. Yang kedua, ini pun harus inklusif, artinya sebanyak mungkin orang bisa terlibat terhadap apa yang sedang Anda lakukan tersebut. Jadi 5 hal tersebut ini merupakan satu kunci bagaimana kita dapat mempercepat kemanfaatan yang ada di UNPAD pada masyarakat. Jadi mohon sekarang mahasiswa UNPAD tidak biasa-biasa saja, tapi mahasiswa UNPAD harus unggul, harus berkualitas, harus bermanfaat, mendunia, dan inklusif. Jadi 5 hal tersebut mudah-mudahan dapat terpatri mulai hari pertama berkuliah, dan ini akan menjadi suatu implementasi yang mudah-mudahan dapat lebih dirasakan. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak Rektor. Nah, mungkin tadi meng-highlight untuk kita mengharapkan, UNPAD mengharapkan mahasiswa pasca sarjana untuk berpartisipasi aktif. Nah, sekiranya apa saja yang disediakan oleh UNPAD bagi mahasiswa pasca sarjana untuk bisa lebih optimal lagi untuk bersumbangsih dalam mewujudkan tadi yang sifatnya bermanfaat, mendunia, inklusif, dan inovatif tersebut, Prof? Baik, terima kasih Teh Hana. Jadi sekarang para dekan sengaja dihadirkan, ini akan menjadi saksi juga bahwa kami semua berkomitmen untuk memberi fasilitasi atau environment untuk Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara untuk dapat bersekolah secara optimal. Sebagai contoh misalnya di UNPAD kami menyiapkan berbagai macam pusat studi, pusat riset, dan pusat unggulan yang bisa nanti teman-teman mahasiswa pasca untuk ikut masuk ke dalam itu sebagai bagian dari sana. Yang kedua juga di antaranya fasilitas fisik maupun fasilitas penunjang. Misalnya contoh adalah perpustakaan sekarang oleh Ibu Warek 1, Pak Warek 4 sudah dibangun dan bisa dibuka sampai jam 10 malam perpustakaan. Bahkan mungkin rencana sampai jam 12 malam. Jadi mudah-mudahan kalau nanti perlu studi literatur, apa segala macam, kebetulan di rumah tidak ada, koneksinya kurang baik, mungkin bisa datang ke kampus dan nanti bisa dibuka di sana. Dan yang terpenting adalah kami pun menyediakan semacam fasilitas pendanaan yang nanti diintegrasikan dengan pendanaan yang ada di fakultas. Karena sekarang riset-riset bersifat penugasan, sebagiannya, dan ini akan dikelola di fakultas. Sehingga nanti bisa berkoordinasi dengan kaprodi masing-masing apabila ada ide-ide penelitian yang baik yang mungkin bisa didanai menggunakan dana-dana gabungan antara dana yang ada di UNPAD melalui riset penugasan dengan dana-dana yang ada di luar UNPAD sebagai hibah-hibah yang ada di nasional. Saya pikir ini nanti bisa kita kembangkan bersama. Jadi nanti kalau perlu ada sesuatu, ini Bapak Ibu Dekan hadir dan sekarang sudah dikenal.
Silahkan dikontak saja Bapak Ibu dekannya, insya Allah tidak marah karena dekan Unpad terkenal dekan terbaik yang baik-baik katanya yang ada di Indonesia. Nah ini mudah-mudahan nanti Bapak Ibu dekan bahwa jangan alergi untuk dikontak mahasiswa begitu. Karena sejatinya pimpinan fakultas, pimpinan universitas itu adalah guru yang siap untuk berdiskusi kapanpun dengan mahasiswanya demi kemajuan pendidikan mahasiswa. Jadi fasilitas terbesar yang akan kami berikan adalah kemudahan berkomunikasi dengan pembimbing, dengan pimpinan fakultas, bahkan juga sampai pimpinan universitas. Ya, baik, terima kasih Pak Rektor. Nah mungkin untuk kesempatan berikutnya saya berikan kepada narasumber kita yang kedua, kepada Kang Ronald. Kang Ronald nih, tadi sudah dideskripsikan dari CV-nya Kang Ronald, dari riwayat pendidikan, dan Masya Allah nih Kang Ronald ini dari mulai studi S1 ke S2 tuh 25 tahun ya Kang Ronald ya. Nah kemudian setelah dari S2 kemudian lanjut langsung ke S3 dalam jeda waktu yang sangat singkat. Nah mungkin boleh di-share nih Kang Ronald, kira-kira alasan apa nih untuk melanjutkan pendidikan setelah sekian lama meninggalkan juga udah terkenal Kang Ronald ini ya, sebenarnya perlu apa lagi sih Kang gitu ya kalau bahasa anak sekarang mah. Jadi semuanya kan sudah tahu dari famous gitu ya, kemudian rich gitu ya, kemudian apapun lah yang spill it gitu ya. Nah kira-kira apa sih Kang yang mendasari sampai Kang Ronald ada sampai hari ini menjadi mahasiswa pasca sarjana? Silakan Kang. Ya, tahun 95 itu saya masuk Vkom Unpad. Banyak orang yang nggak tahu, tahun 96 saya masuk lagi UMPTN sebetulnya Pak Rektor. Masuk hubungan internasional. Jadi saya sempat 2 tahun kuliah double Unpad sama Unpad. Bukannya nggak boleh kalau nggak salah waktu itu aturannya. Tapi yang high Unpad nggak saya lanjutkan karena saya kuliah satu aja. Gitu. Baru wisuda S2 itu kemarin tanggal 5 Februari dan besok tanggal 18 Februari dia sebagai 25 tahun memang bukan waktu yang singkat Teteh. Kenapa saya mengambil kuliah lagi? Belajar nggak pernah putus sampai kapanpun, dan saya merasa orang yang haus ilmu. 25 tahun saya isi sebagai praktisi, sebagai pelaku dan lain sebagainya. Tapi ada satu yang kurang dari sisi akademisnya kalau menurut saya. Dan saya kira ketika menjadi mahasiswa pasca sarjana dan kita adalah seorang pelaku di bidang kita, itu akan lebih membantu kita. Jadi menggabungkan antara akademisi sama sebagai praktisi gitu kan ya. Sehingga saya kembali ke rumah saya, Vkom Unpad di Jatinangor yang makin bagus dan it feels like home. Makanya S1, S2 25 tahun, tapi S2 ke S3 hanya beda 2 minggu. Gitu. Nah, plus dulu dong buat Kang Ronald ya, hanya memutuskan dalam 2 minggu. Orang lain 5 tahun Kang, mikir dulu mau sekolah S3 tuh ya. Lagi dapat momennya aja Teh. Dapat momennya, oke. Lagi dapat momennya, dan memang ada beberapa pertimbangan personal juga sih kenapa saya langsung lanjut S3 gitu. Oke, luar biasa ya. Jadi tadi lifelong learning ya Kang intinya yes. Spill. Nah, tadi kalau melihat riwayat perjalanannya Kang Ronald ini kan, kalau tadi aja kita sempat diskusi sedikit, saya membayangkannya sibuk banget nih Kang Ronald ya. Terus bagaimana nih kira-kira tantangan apa saja nih yang dihadapi oleh Kang Ronald dalam yang pada saat melakukan perjalanan studi pasca sarjana dari mulai S2 ini? Kemarin ketika S2 saya kan tinggal di Jakarta, jadi seminggu 2 kali itu kuliah di Bandung, selang kuliah. Semester 1 Senin Rabu, semester 2 Selasa Kamis. Tantangannya ada biaya kuliahnya itu sendiri. Lebih mahal bensin dan tol daripada biaya kuliahnya. Tapi itu adalah sesuatu yang memang harus saya siapkan demi sebuah ilmu, gitu kan ya. Dan membagi waktu, tenaga, pikiran luar biasa. Ya pinter-pinternya kita aja Teh. Dan insya Allah bisa semua juga sebetulnya. Soal bisa dan mau, bisa semua bisa, mau belum tentu. Nah kemarin momennya lagi dapat gitu kan, jadi bisa dengan segala
Ya alhamdulillah kesibukan mah ada gitu kan ya, apalagi kemarin sempat ada agenda politik, tapi ternyata bisa. Bisa dan harus bisa, makanya di S3 ini saya nggak mau dilamain lagi karena lagi on fire nih, lagi dapat ritmenya gitu, biar masih terjaga ritmenya, saya lanjutin aja sekalian. Jadi on fire-nya itu tetap Ya. terjaga ya, jadi supaya obornya nggak padam gitu ya. Betul Teteh. Oke, ya mungkin Kak Nona boleh sharing juga aktivitas yang sekarang dikerjakan ini selain kuliah apa saja nih Kang? Tadi spill aktivitas politik, kalau dari aspek entertainnya masih jalan juga nggak Kang? Ya, saya ini punya moto artis serba bisa dengan harga bersaing. Siapa Jadi- tahu nanti mau dipanggil lagi Unpad ya. Jadi Silakan, alhamdulillah, maksudnya pembawa acara di TV masih, memang saya kurangi volumenya juga, jumlahnya, frekuensinya. Punya usaha juga, di politik juga. Mungkin tahu kemarin, ini adalah tempat pertama saya melakukan debat politik ya Pak Rektor ya, Bapak saksinya waktu itu. Jadi bayangkan, debat pertama sebagai calon wakil gubernur saya di rumah saya sendiri. Betapa saya pede banget debat pertama waktu itu. Sehingga sekarang ada julukan baru buat saya, Cagur, Cawagup Gugur. Tapi itu adalah Apa cagur? Cawagup Gugur. Cawagup. Nggak jadi maksudnya ya. Tapi mungkin itu cara Tuhan membuat saya untuk belajar. Kenapa saya mau lanjut S3 langsung? Target saya 2025 kuliah, 2028 sudah doktor. Amin. Sehingga insya Allah kalau misalnya ada rencana Allah yang baru lagi buat 2029, saya sudah datang dengan nilai yang lebih baik. Ada gelar doktor di depan. Oke, orang tahu saya komedian, iya, tapi saya doktor juga loh. A plus dong ya, luar biasa. Komedian tapi doktor Ya, gitu jadi ya. Masya Allah. bukan hanya mengandalkan popularitas, wajahnya terkenal, oh iya alhamdulillah betul. Tapi saya ada otaknya juga loh gitu loh. Mudah-mudahan nanti setelah itu komedian tapi profesor gitu Pak. Aduh amin. Luar Ini juga biasa, saya lagi semoga tegang semua nungguin ya. reshuffle nih, kayaknya di telepon saya nih. Oh, Ya siap-siap teleponnya. wamen-wamen aja mah ada apa insya Allah Pak lah. Amin nggak? Amin ya robbal alamin. Baik, tadi di-spill sedikit tentang doktornya. Nah, Kang Ronald ini apa sih yang menjadi aspirasi apa yang Kang Ronald miliki untuk melakukan penelitian khususnya di disertasi ini? S1 dan S2 saya tentang media, karena saya orang media. Saya kerja di TV, di radio, saya menulis dan lain sebagainya. Ketika mau masuk S3, membuat ide disertasi, tentu kalau kajian media lagi akan memudahkan saya. Karena saya sudah tahu lah cara mengerjakannya, bagaimana dan lain sebagainya. Orang tahu saya sebagai orang media, iya. Tapi orang belum tahu banyak saya sebagai orang politik. Makanya buat disertasi nanti saya akan tentang komunikasi politik. Yang akan saya teliti insya Allah rencananya mengenai program makan bergizi gratis. Tapi saya akan teliti dari manajemen komunikasi krisisnya. Karena gemes. Melihat komunikasi pemerintah sekarang gemes. Ya, program makan bergizi gratis. Ya, masih belum fix, apalagi sampai ikut partisipasi di level masyarakat. Mudah-mudahan juga bisa lancar penelitiannya karena saya sudah terbayang akan mewawancarai siapa-siapa saja dan mudah-mudahan juga kalau ditanya manfaat kontribusinya apa buat masyarakat, buat pemerintah, ya itu, gitu loh. Baik. Saya Gizi makan gratis. bergizi. Langsung datang nih kopi Mahatma, silahkan dilihat heula Kang Pak Rektor, mangga Kang Ronald, Kang Fakih ya. Tadi kan mungkin karena saya spill Mahatma langsung datang kopi Mahatmanya ya. Baik, ya. Jadi tadi manfaatnya tentunya sudah difikirkan ya, bermanfaat untuk bahwa disertasinya Kang Ronald ini bermanfaat Insyaallah, untuk lokal dan nasional. Nah, mungkin cukup untuk Kang Ronald, kita coba menginjak kepada narasumber kita yang ketiga, kepada Kang Fakih. Nih, Kang Fakih ini adalah mahasiswa internasional ya, asalnya dari Yemen, tapi tadi saya sempat diskusi ternyata tinggalnya di Mesir gitu ya. Nah, Kang Fakih, pertanyaan saya sederhana yang satu dulu. Kenapa dulu Kang Fakih memilih Unpad?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rektor. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan saya bisa dipanggil kayak Paki aja, soalnya panjang nama saya panjang. Izin saya pakai bahasa Inggris nggak apa-apa? Ya, silakan. So the story of Ombud just began when I got scholarship from the Indonesian Ministry of Education. So waktu S2 saya daftar application for the beasiswa namanya KNB. KNB itu program dari Indonesian Ministry of Education. Waktu itu harus pilih dua option. I chose Ombud and the second one was OGM. Tapi alhamdulillah bisa diterima di Ombud, farmasi klinis. Baru saya lulus clinical pharmacy itu di 3 semester. Alhamdulillah, I got another scholarship from Ombud. This scholarship called PPTP, beasiswa program Pajajaran, doktoral Pajajaran. Sekarang lagi ambil S3 di bidang farmakoekonomi under the supervision of Prof. Aulia. Good morning, Prof. Okay, thank you, Fakih. So now you're doing your dissertation at this moment, yeah? So maybe could you explain more what is your subject for your dissertation? And what is the benefit of your dissertation, especially towards the national policy of Indonesia? S3. S3, yes. Saya alhamdulillah sudah sur minggu kemarin. Mohon tepuk tangan sudah sur ya, luar biasa ya. Ini Alhamdulillah. prestasi ya untuk mahasiswa S3 sudah sur nih, baru masuk ya, silahkan. Yeah. So, disertasi saya itu tentang setting priorities for new healthcare intervention in Indonesia. Kita fokus on two healthcare interventions that is very important in elderly vaccination. Elderly vaccination is missing in the national immunization program. So we are trying to prioritize some vaccines that can be integrated into the national immunization program. Because, elder vaccinations are of high mortality rate. So by providing these vaccines for free, we hope that those elders will live longer, the life expectancy will be higher. This is one part of the research. And the second part, we are focusing on the maternal nutrition supplementation, specifically MMS. MMS itu suplemen buat ibu hamil yang isinya 15 vitamin dan minerals. Udah launch tahun kemarin di sini di Bandung. Tapi we are looking for the patient perspective, the pregnant woman perspective toward this intervention. So we are trying to evaluate the knowledge, the attitude, and also the willingness of the ibu hamil on for consuming this intervention. So by the end of this research, we hope that we can increase the awareness of the public health, also increase the awareness of pregnant women of the supplementation, because we know that one of the big problems of Indonesian children is the stunting, malnutrition, wasting. So those problems is because of the malnutrition of pregnant women during the pregnancy. So we hope that we can help the Indonesian society with these interventions. Okay, interesting topic for your dissertation. Ini nyambung tadi dengan disertasinya Kang Ronald nih, terkait dengan gizi ya. Kalau Kang Ronald di aspek komunikasinya, kalau Kang Fakih dari aspek kesehatan ya, untuk awareness ya terkait untuk menangani stunting. Oke, mungkin Kang Fakih tadi itu untuk kontribusi untuk Indonesia ya. Nah, kalau kita bicara tentang aspek global, kan tadi Pak Rektor men-spill tentang global issue. Mungkin Kang Fakih boleh sharing, karena kalau dari riwayat dari CV kan Kang Fakih ada aktivitas yang
yang membuat Kang Fakih itu beraktivitas secara internasional. So could you explain more about what is your international activity while you are student in UNPAD? Yeah, thank you. So during my master degree, my research was on COVID-19 because I came here on the time of COVID-19. So at that time, we tried to compare 3 countries, including Indonesia, Egypt, and Jordan, and comparing these guidelines for controlling of COVID-19. This was in S2. In Estiga, I already participated in some international programs. One of them is the WHO meeting on tuberculosis. It was in Bali. And tuberculosis is a global problem, and especially in Indonesia is considered as the second highest number of tuberculosis. So I'm still working with them as consultant for the TB vaccine implementation in Indonesia. And also, Alhamdulillah, ada belum publikasi, it's already submitted. Tapi it's working on the global scale on economic evaluations. We are focusing on low and middle income countries because, low and middle income countries, they have some problems with the resource. On the countries, trying to get picture on what is happening in these countries to show the other countries. I mean, to get also lessons from the high-income countries. Alhamdulillah, sudah ada 10 drafts yang sudah, some of them already submitted and review. Dan yang sebelumnya sudah ada publikasi yang on global scale, on economic evaluations, and also on evaluating the RCTs that were used for COVID-19. Oke, aplaus dulu untuk Fakih ya, luar biasa sekali nih bahwa capaiannya ya. Mungkin saya jadi pengen tahu juga nih, kira-kira strateginya apa nih, strategi belajar yang Fakih lakukan karena bisa melakukan belajar tepat waktu, kemudian juga berkontribusi secara nasional dan internasional. Kira-kira bagaimana pengelolaan waktu dan lain-lain sehingga itu semuanya bisa dijalankan. Barangkali ini bisa menjadi inspirasi juga untuk para mahasiswa pasca sarjana supaya bisa sama produktifnya seperti Kang Fakih ini. Sebelum saya datang ke sini, saya belum tahu artikel itu apa sih. Cara menulisnya itu gimana? Nggak tahu ya. Baru ada mata kuliah di S2 sama Prof. Rizky, metode penelitian. Terus baru saya ke kantornya bilang, Pak mau tulis artikel gimana? Nah, alhamdulillah saya juga ada 3 publikasi sama Prof. Rizky di S2. Nah, yang penting itu kita harus baca dulu. Kalau kita baca, kita tahu gimana cara menulis, everything. So we have to read, baru kita tahu. So reading, and also try to work with other professionals. For example, kemarin ini Prof. Rizky atau sama Prof. Aulia, saya menulis dulu artikelnya atau draftnya, baru dikirim. Nah, dari mereka ada revisi, saya revisi dulu, baru kirim lagi sampai 5 rounds. By time kita bisa tahu gimana dan kita bisa cepat selesainya. Oke, iya, jadi keep going-nya, belajar terus, banyak membaca ya, Kang Fakih ya. Menulis dan itu menjadi bagian di habit dari mahasiswa pasca sarjana ya. Nah, mungkin itu cukup untuk Kang Fakih ya. Kita sekarang masuk ke sesi interaktif diskusi bersama para partisipan yang hadir secara luring. Mungkin kesempatan yang pertama karena judulnya adalah Rektor Menyapa, saya berikan kesempatan pada Pak Rektor. Pak Rektor bertanya. Pak Rektor, kira-kira ada yang mau ditanyakan kepada Kang Ronald sama Kang Fakih ini, silakan Kak. Pak Rektor. Baik, saya ke Kang Ronald dulu ya. Ini kan baru selesai jadi mahasiswa S1, S2. Kira-kira kami ingin dapat kritik dari Kang Ronald, khususnya apa yang perlu kami perbaiki
dari sistem yang kami lakukan demi pendidikan lebih baik untuk teman-teman yang sekarang akan masuk ke sekolah? Saya melihat banyak improvement yang dilakukan sama Unpad, Pak. Ketika saya kembali ke kampus, saya bertemu dengan dosen-dosen yang kompeten. Bahkan ada beberapa yang di bawah saya usianya, tapi udah pada jadi doktor. Fasilitas pembelajaran yang lebih interaktif, mungkin itu lebih menarik. Juga saya suka dengan segala sesuatu itu memudahkan, meskipun sometimes cepat juga Pak, kayak kemarin daftar ada beberapa delay sehari gitu kan, keluar kartu mahasiswa digital, saya tungguin nggak keluar nih gitu baru besok. Tapi saya yakin itu bukan sesuatu yang itu minor lah bagi saya Pak ya, itu minor. Cuman so far sih sangat improve sekali Unpad Pak, insya Allah lebih baik lagi dan saya yakin yang terjadi di Vkom Unpad juga terjadi di fakultas-fakultas lainnya. So, itu dari saya lah buat Unpad. Oke, aplaus dulu buat Unpad, yes. Oke, silahkan kepada Fakih, Pak Rektor. Iya, Pak Mas Fakih ya, Kang Fakih. Bagaimana persepsi setelah masuk Unpad di-compare dengan apa yang terjadi di tempat asal dulu? Ya, terima kasih bro. I believe that Unpad is institution in Indonesia. Waktu saya put the choices for the scholarship, I bought Unpad yang pertama, OGM yang kedua. Karena sebelumnya saya udah baca di internet itu sama udah tanya teman yang ada di sini. Specifically in my faculty, the Faculty of Pharmacy, and for clinical pharmacy itu kayaknya lebih praktek itu lebih dapat ilmu dari Unpad more than any faculty. I mean comparing even to OGM which is in the ranking is higher. But I believe Unpad is good place for education, good place for getting new knowledge and also academic professionals who have the experience that can be transferred to the student. Terima kasih Fakih. Ya, baik. Hapus lagi Ibu Bapak, Akang Teteh semuanya. Baik, sekarang kita mengajak para partisipan yang hadir secara luring. Kita berikan kesempatan kepada 2 orang penanya terlebih dahulu. Silahkan bagi Akang Teteh. Ya, silahkan Bapak yang tadi sudah tunjuk tangan. Satu lagi, ya dari sayap kanan saya, silahkan Bapak yang ini. Tolong mic-nya tolong disampaikan Teh Akang. Mohon disebutkan nama, kalau bisa mahasiswa, nama NPM dari fakultas mana Pak? Kalau sudah punya NPM ya Pak ya, kalau nggak punya NPM nggak apa-apa. Sudah bisa? Bisa di email aja Pak. Atau di WhatsApp. Ya? Oh lama atau itu di Pak WhatsApp. ya? Oh lama. Jangan. Ya silakan Pak, tolong sebutkan ditujukan untuk siapa pertanyaannya. Ya, udah ada? Ya, silakan. Ya, pertama untuk Pak Rektor. Bismillahirrahmanirrahim, perkenalkan saya Jajang Sukmahari dari mahasiswa program doktoral ilmu politik Universitas Pajajaran. Ini momen yang berbahagia bagi saya karena saya asli Garut Pak, tapi takdirnya saya S1 dan S2 saya harus di UGM Pak, di Yogyakarta. Bisa kembali ke tanah Pajajaran, di mana memang cita-cita saya awal memang ingin kuliah di Pajajaran Pak. Tapi itu tadi, kalau istilahnya dulu kalau yang kami ini yang istilahnya berasal dari keluarga kurang mampu, itu kami memang diarahkan untuk ke selatan Pak. Karena biaya hidup di Jogja itu jauh lebih murah dari biaya hidup di Bandung. Tapi hari ini memang saya aktivitas dari Bandung, jadi saya berbahagia sekali bisa kembali masuk ke dunia akademik setelah saya selesai S2 2012. Selesai S2 2012 dan
2025 saya kembali ke sini. Dan tidak hanya saya, istri saya pun dari UGM juga hijrah ke Universitas Padjadjaran. Beliau di Fakultas Kedokteran, kemarin baru selesai untuk program spesialis penyakit dalam di Universitas Padjadjaran. Jadi kami dua-duanya hijrah Ya, ke plus Padjadjaran. luar biasa Pak Jajang. Ya. Nah, pertanyaannya yang pertama terkait dengan berbicara tentang jejaring Pak Rektor. Di beberapa universitas besar itu kan memang begitu kentara peran serta alumni terhadap pertama kontribusi alumni terhadap peningkatan kualitas dan istilahnya tuh promosi terhadap universitas sehingga alumni ini bisa bersinergi dengan universitas. Nah, pertanyaan saya kalau untuk di Unpad, karena mohon izin tadi saya memang S1 S2 saya tidak di Unpad, itu bagaimana sinergi antara pihak universitas dengan pihak alumni sehingga Universitas Padjadjaran bisa lebih bersaing lagi, bisa lebih berkontribusi lagi terhadap pembangunan dan terhadap mewarnai proses pengambilan keputusan di negara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana nih kiat-kiatnya nih kan profesor ini luar biasa ya profilnya. Beliau adalah pemilik dan pendiri klinik mata netra, juga pemilik klinik Tifaja ya, yang luar biasa profilnya. Ini membagi Sudah yang profilnya ya Pak ya? Iya, membagi antara tugas-tugas ya di akademik dengan tugas-tugas di luar. Karena saya pun kebetulan juga sebagai anggota DPRD Pak di Bandung Barat, sehingga butuh kiat-kiat khusus agar bisa membagi waktu antara tugas-tugas yang di luar dengan tugas-tugas akademik. Mungkin dua itu untuk Pak Rektor. Nah, untuk Kang Ronald, ini kan beliau juga sama-sama berkarir di politik gitu. Nah, bagaimana memilih dan memilah antara kita sebagai intelektual dengan kita sebagai politikus. Mungkin itu saja kalau untuk Kang Ronald. Karena saya ingin belajar juga agar kita bisa tampil sebagai orang yang bisa berbicara tentang ranah-ranah intelektual, ranah-ranah akademik, ranah-ranah ilmiah, tetapi di sisi yang lain kita juga dipercaya oleh masyarakat. Karena kalau kita ngomong sebagai politikus, mohon izin hari ini orang banyak nggak percaya dengan para politikus. Tapi kalau yang ngomongnya adalah intelektual, orang lebih percaya dengan intelektual. Karena trust yang dibangun oleh intelektual itu lebih menjanjikan daripada kata-kata yang dibangun oleh para politikus. Seperti itu. Dan intelektual itu kan boleh salah tapi tidak boleh bohong. Kalau politikus, ya kalau bisa bohong, ngapain harus jujur, kan seperti itu kadang-kadang. Ya terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Plus untuk Pak Jajang, luar biasa Pak Jajang Asgar ya. Mangga kepada Pak Rektor yang sami-sami Asgar Pak Rektor. Silakan. Baik Pak Jajang, yang pertama mengenai jejaring alumni, saya termasuk yang sangat mempercayai bahwa universitas yang kuat kalau alumninya kuat. Ini sudah terbukti dari berbagai macam riset, dari berbagai macam tulisan. Nah, ini kami sekarang bagaimana langkahnya? Sekarang sedang mengembangkan alumni yang lebih kuat lagi. Karena Unpad itu punya 450.000 alumni sekarang. Tetapi begitu kita lihat, banyak yang tidak tahu bahwa itu orang Unpad. Contoh tadi pagi, Pak Wakil Menteri Bappenas itu alumni kita. Jadi alumni FISIP, temannya Pak Widya, begitu. Nah, beliau ternyata begitu dibilang terang alumni dan mereka datang ke sini. Mensengajakan begitu untuk datang, untuk bisa melihat. Contoh lagi misalnya Ibu Menteri Pan-RB ya, itu juga sama alumni kita Fakultas Hukum dan banyak sekali berkontribusi. Nah, tinggal bagaimana Unpad melakukan pemberdayaan alumni secara kuat. Jadi mulai setahun ini insya Allah kita akan mengundang alumni mengajar. Jadi alumni-alumni termasuk nanti mungkin Kang Lornal, ini perlu karena pendidikan itu tidak hanya cukup diajarkan oleh akademisi Pak. Tetapi praktisi juga harus memberikan dimensi bagaimana dunia itu sebetulnya terjadi, tidak hanya dilihat dari kacamata teori. Nah ini mungkin nanti mudah-mudahan sinergi alumni dan universitas akan selalu terjaga karena tadi sivitas akademika itu termasuk alumni. Nah mudah-mudahan akan lebih memperkuat Unpad, jejaringnya dan juga bisa memberikan jalan juga untuk mahasiswa untuk bisa lebih berkontribusi dengan jalur alumni tersebut. Nah yang kedua pertanyaan membagi waktu, saya pikir ini klasik dan
klise begitu. Saya selalu percaya bahwa termasuk mungkin kalau boleh juga saya menyarankan pada adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa, gunakan waktu seoptimal mungkin karena adalah modal yang dititipkan oleh Tuhan pada kita. Jadi saya selalu bilang bahwa ke teman-teman termasuk murid-murid saya di Fakultas Kedokteran, jangan sampai ada waktu kosong yang hanya dipakai untuk melamun misalnya, atau tidak melakukan apa-apa, karena dengan itu berarti kita kufur nikmat terhadap apa yang diberikan Tuhan pada kita. Sehingga mudah-mudahan waktu yang diberikan itu sangat cukup dari Tuhan. Tinggal kita memanfaatkan itu semaksimal mungkin. Jadi saya pikir tadi sebagai visi Unpad, kita harus ultimate, kita tidak boleh biasa-biasa saja, kita harus yang paling utama. Kalau ada sesuatu, maka kita harus yang terbaik. Saya pikir Pak Jajang akan menjadi yang terbaik, mudah-mudahan insya Allah, dan mudah-mudahan dapat menggunakan waktu secara maksimal sekali. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rektor. Aplaus untuk Pak Rektor dan Pak Jajang ya. Mudah-mudahan Pak Jajang bisa studi tepat waktu Pak ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Silahkan tadi Kang Ronald tadi untuk memberikan respon pada Pak Jajang. Pak Jajang di Garut, Pak. Di palih mana Garut, di Banten? Ci? Oh, abdi di Tarogong. Kami berdua sama-sama Asgar, jadi sama-sama sebangsa dengan Thor. Thor juga kaum Asgar. Thor dari Asgar, betul ya. Asgar. Kang Jajang, saya selalu kagum kepada para politisi yang memang ilmunya tinggi. Bapak-bapak pendiri bangsa kita juga memerdekakan negara ini salah satunya ada karena memang mereka orang-orang pintar. Selama memang politisi tersebut ilmunya benar, fakultasnya benar, ijazahnya benar. Karena di at certain level ijazah gampang didapatkan tanpa harus kuliah benar kali ya. Masuk ke dalam dunia politik memang adalah sebuah tantangan berat buat saya, Kang. Sebagai orang yang berkecimpung di dalam dunia seni, yang melembutkan hati, tiba-tiba harus ada di politik yang harus menguatkan hati dan mengeraskan hati. Sampai hari ini masih terjadi pergolakan batin saya. Gitu loh. Tapi menjadi seorang akademisi kembali ke sekolah adalah salah satu cara saya mempersiapkan diri, Kang. Kalau saya nggak kuat ilmunya, takutnya saya malah yang kebawa. Saya mau di politik itu memberi warna, bukan politik memberikan warna kepada saya. Ya, artinya itu memang cita-cita mulia saya seperti itulah. Ya, harapannya saya yang memberi warna kepada partai saya, kepada pemerintahan, bukan yang sudah ada malah membuat saya yang kebawa-bawa gitu loh. Nah, salah satu caranya adalah perkuat diri dengan ilmu. Gitu loh, ya mudah-mudahan tercapai karena tidak ada yang apa ya, masuk ke politik itu hanya untuk mengabdi sebetulnya. Hal yang saya sendiri putuskan dan memang kemarin ada jalannya dan belum akan selesai. Mungkin akan ada perjalanan berikutnya, insya Allah. Makanya harus kuat dengan ilmu dulu, supaya saya nggak gampang ke bawah arus dan lain sebagainya. Bismillah, doain ya Kang ya. Semangat Kang Ronald ya. Terima kasih Kang Ronald, aplaus untuk Kang Ronald. Baik, kita menginjak ke pertanyaan yang kedua yang tadi sudah raise hand di sayap kanan. Silahkan AA, siapa ini namanya, sebutkan namanya, NPM dan dari fakultas mana ya. Baik, Pertanyaannya mohon singkat aja Kang ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ihsan Ramadan, dipanggil Bode. Saya di sini sebagai salah satu perwakilan di profesi studi apoteker farmasi. Saya membesar kepada Bapak Rektor ataupun narasumber yang lainnya. Pertanyaannya seperti ini. Apakah saat kita ingin berkontribusi pada masyarakat, baik itu secara lokal, nasional, atau bahkan internasional, kita harus selalu terpaut
bertolak pada bidang yang kita pelajari saat ini. Nah, sedangkan selain saya bidang yang saya cintai ini, farmasi ini, saya juga memiliki ketertarikan lebih di bidang lain seperti perfilman, sustainability living hub, dan bahkan climate change atau perubahan iklim. Nah, dalam hal tersebut, apakah kita diperbolehkan atau memungkinkan untuk berkontribusi pada masyarakat melebihi bidang yang kita dalami saat ini? Jika diperbolehkan atau memungkinkan, kira-kira bagaimana cara kita membranding hal tersebut di masyarakat, dan kira-kira tantangan terbesar apa saja yang akan dihadapi dalam mengimplementasikannya? Terima kasih. Terima kasih Kang. Siapa tadi, Kang Bode? Kang Bode. Kang Bode, terima kasih, luar biasa pertanyaannya ya. Plus untuk Kang Bode ya. Baik, jawaban pertanyaan pertama kali seperti mungkin Kang Fakih nih karena sesama farmasi. Dari Kang Ronald dulu barangkali. Kang Ronald, boleh Kang Ronald dulu barangkali ya. Karena tadi spill film-film gitu ya. Mangga saya, Kang Ronald. Ya, di lingkungan kerja saya tidak semuanya orang komunikasi juga. Jadi menurut saya ilmu bisa dari mana aja sebetulnya ya. Kalau saya kebetulan ideal, kuliahnya komunikasi, kerjanya di bidang komunikasi. Saya memang cari uangnya dari ngomong, Pak Rektor. Saya nggak ngomong, saya nggak dibayar. MC ngomong dibayar jadi uang, penyiar dibayar jadi uang gitu ya. Tapi di lingkungan kerja saya tidak hanya orang komunikasi, orang peternakan ada, pertanian ada, hukum ada. Saya kira syaratnya jika passion kita bukan latar belakang major kuliah kita, bukan mungkin sih, harus belajar lebih keras. Karena minimal kalau yang satu garis mah udah ada basicnya. Kalau misalnya yang enggak, bukan berarti nggak bisa, bisa pasti. Cuman harus belajar lebih keras, networking harus lebih luas, ya, belajar ketertib, dan itu bisa. Apalagi kalau misalnya kita adalah seorang fast learner, jadi belajar sambil melakukan itu. Ya, menjadi sutradara film nggak berarti harus orang film kok. Seperti punten Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi latar belakang banking. Tapi yang diperlukan apanya? Manajemennya. Bukan memang kan tim orang dokter juga banyak kesehatannya, staf ahli dan sebagainya. Tapi biasanya adalah banker gitu sebetulnya gitu loh. Saya kira bisa Kang. Mau bikin film Akang teh? Film tentang apoteker gitu? Sok bikin sinopsisnya, nanti saya bawa ke Ridley Scott. Semangat nih langsung gayung bersambut ya. Visi bagus. Mungkin dari Pak Rektor harus ada nih masukannya nih. Mungkin dicatat nih Pak Rektor ya. Ya mungkin mangga Pak Rektor lanjut aja Pak, gayung bersambut Pak Rektor. Iya, kadang-kadang hidup kita tidak linear ya Kang ya. Tapi yang saya maksud tadi, gimana kita berbakti itu tidak perlu jadi farmasis harus berbakti di farmasis. Kebayang yang ilmunya matematik begitu ya, kan masa harus apa ya begitu. Tetapi saya percaya bahwa pendidikan itu adalah membentuk insan, membentuk pola pikir manusia. Komoditasnya apapun dia. Kang Ronald ini komunikasi terjun ke politik dan sebagainya. Jadi saya pikir buka horizon itu seluas-luasnya karena membentuk suatu lulusan adalah membentuk jiwa transformasi intinya yang dapat merubah masyarakat dari titik A ke titik B apapun bidang ilmunya. Nah mudah-mudahan dengan membuka wawasan tersebut kita akan jadi saling berkontribusi satu bidang ke bidang lain, tidak perlu tertutup di bidang yang itu. Mangga saya persilakan. Itu saja. Ya, terima kasih Pak Rektor. Ya mungkin silahkan ke Kang Fakih karena sesama farmasis ya. Teman farmasi ya. Ya, oke silahkan. Oke. Ini salah satu example dari keluarga saya, istri saya apoteker ya. Jadi beda. Itu passion yang Kak Ronald said, it's interest. Jadi di farmasi itu social media kayaknya very important. We can mix the two science, social media and pharmacy, buat increase the awareness of masyarakat. So, especially kayak itu yang tadi riset aku yang tentang MMS itu harusnya ada awareness sama orang ibu hamil. Itu cara gimana? Cara itu tadi film yang akan di ya mungkin bisa.
you can mix the two science. And also your passions and also your knowledge. You can transfer your knowledge through social media. Salah satu example which is very important is tuberculosis. Tuberculosis now in Indonesia, I mean, I consider it as pandemic kayak COVID-19. Salah satu intervention untuk we can prevent this disease is the social media awareness. Terima kasih. Oke, terima kasih. Aplaus untuk semua narasumber yang sudah memberikan jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Kang Bode dan lebih bersemangat lagi untuk tadi melakukan merger antara passion interestnya. Jadi pada prinsipnya bisa ya. Oke. Baik Ibu Bapak Akang Teteh, karena waktu juga yang ternyata harus memisahkan kita semua. Jadi untuk sesi tanya jawab tidak memungkinkan lagi untuk dibuka. Mungkin sebelum kita menutup acara, mungkin ada closing statement dulu nih dari Pak Rektor, kemudian Kang Ronald dan Kang Fakih, silakan. Closing statement saya adalah selalu saya sampaikan pada mahasiswa baru adalah Anda mendapat berkah atau rezeki yang sangat luar biasa dari Tuhan untuk menempuh pendidikan lebih tinggi. Jangan sia-siakan ini, jangan buang ini menjadi hal yang percuma. Karena negara sudah mengongkosi Anda dengan subsidi buat pendidikan dan masyarakat menunggu Anda semua. Jadi luluslah lebih cepat, hasilkan sesuatu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah buat Anda lebih berguna lagi untuk negara yang kita cintai. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih Pak Rektor. Lanjut Kang Ronald, closing statement dari Kang Ronald. Saya udah gak sabar untuk kuliah. Dan mudah-mudahan yang sekarang karena apa ya, ya targetnya lebih tepat waktu lah. Kemarin meleset 1 semester, mudah-mudahan sekarang udah lebih fokus untuk tepat waktu. Amin, amin. Doakan ya teman-teman ya. Mungkin saya ada 2 messages ya. The first one is for the Bapak Ibu lecturer. Thank you so much for your time, for your efforts, for your knowledge in increasing the ranking of ilmu in Indonesia and all the world. The second is for teman ini postgraduate students. You are in the right place. The best institutional, especially in the academic aspects. I mean, Ombud, ini mungkin teman-teman belum tahu, Ombud, for example, regarding the payment of the publication. Ini ada teman saya yang di universitas lain, mereka nggak bisa publikasi karena masalahnya biaya publikasi, tapi Ombud is supporting this. So you only just do your work, write the manuscript, Ombud yang bayar. So you are high study student, you have to have publications. Thank you so much for Ombud and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Aplaus semuanya untuk ketiga narasumber kita yang luar biasa. Jadi kalau dari saya sebagai moderator, sepertinya tidak perlu menyimpulkan karena saya yakin Ibu Bapak Akang Teteh sudah bisa menyimpulkan sendiri. Nah mungkin untuk menutup, tadi kalau saya buka dengan pantun, saya ingin membacakan satu quote dari Nelson Mandela ya sebagai kesimpulan dari apa yang dipaparkan oleh ketiga narasumber kita yang luar biasa. Education is the most powerful weapon we can use to change. Ini yang kanan, ini apapun yang kita lakukan, Ibu dan Bapak sebagai masuk mahasiswa sarjana yang baru masuk di Unpad, semoga bisa memberikan sesuatu yang berdampak, yang bisa mengubah dunia. Terima kasih. Saya sebagai moderator mohon maaf selama memandu acara jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Cek. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk sesi talk show Rektor Menyapa. Baik, mohon izin Bapak Rektor dan Bapak Ronald untuk berkenan tetap di tempat. Dan mangga untuk Ibu Hana dan Bapak Fakih disilakan kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi akan ada penyematan jas alma mater kepada perwakilan mahasiswa program Pasca Sarjana yang diwakili oleh Bapak Ronald Sunandar Surapraja SSM Ikom dari Fakultas Ilmu Komunikasi dan Ibu Puspita Adi Kusmawi Jayanti SPMC Psikolog dari Fakultas Psikologi. Untuk itu kami turut mengundang Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
untuk dapat menyematkan jas alma mater kepada perwakilan mahasiswa. Baik, dilanjutkan untuk berfoto. Baik, setelah ini akan dilakukan sesi foto bersama. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri di tempatnya masing-masing. Dan juga kepada Bapak Rektor dan juga Ibu Wakil Rektor untuk turun ke bawah dan juga berbalik menghadap ke stage. Baik, untuk yang pertama, menggunakan gaya formalnya terlebih dahulu. Baik, sesi foto akan saya pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, untuk pakai lambang Unpad 300 dunia. Sesi foto akan saya pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Baik. Pada hadirin yang berbahagia, sesi foto bersama tadi menjadi penutup seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Pajajaran, para narasumber dan juga moderator pada acara kita hari ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta dan tamu undangan yang sudah mengikuti acara hingga selesai. Sebelum diakhiri, kami informasikan kepada Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, setelah acara selesai dapat mengunjungi booth dari berbagai fasilitas di Universitas Pajajaran yang berada di lobi Geraha Sanusi Harjadinata. Di antaranya dari Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Pajajaran, Rumah Sakit Unpad, Klinik Unpad, Show Up, Mahatma Coffee, dan PIP Unpad. Untuk itu, saya Raihan dan saya Jessica selaku pembawa acara dan segenap panitia yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.